Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat membangun ibadah di hari Minggu Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus saat ini. Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun, tak kala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama rayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 188, bait yang pertama sampai yang kedua. Kristus bangkit, soraklah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasanya menang atas kuasa maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak-Nya untuk sesama. Yesus bangkit, Yesus hidup menyelamatkan kita. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menaungi saudara kini dan selamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi tema ibadah kita pada saat ini demikian. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya,
bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 8 sampai dengan 11 yang merupakan tema ibadah kita pada saat ini. Mari kita sambut dengan pujian kita, Kidung Jemaat 188, bait 3 dan 4, Kristus bangkit soraklah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita juga diingatkan oleh sabda Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 5 ayat 21 sampai dengan 23 yang demikian. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita seharusnya menerima kematian kekal oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Namun oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah menerima hidup. Kita diubahnya menjadi manusia yang setia kepadanya, manusia yang dipanggil menyatakan kasih dan penghormatan atas kehidupan. Maka, jikalau kita belum mampu menghormati yang telah dilakukan oleh Yesus dalam lagu kita saat ini, mari kita bersama menyatakan pengakuan dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan.
Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Oleh karena itu, kami undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bangkit berdiri untuk menerima anugerah dari Tuhan yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut anugerah dari Tuhan dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392 bait 1 dan 2, Ku berbahagia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita untuk menerima sabda Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita berdoa memohon penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu, penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Dan tiba saatnya ya Bapa, dalam tengah-tengah peribadatan kami akan menerima kebenaran akan firman-Mu. Berkatilah Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga jemaat ya Bapa. Kiranya firman Tuhan yang dapat kami terima, dapat kami cerna, dan dapat kami tindak lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat 18. Yang demikian, kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur.
Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berkatalah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menamakan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menanyakan orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepada Maria, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya terlebih melakukan sabdanya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini, saat ini kita boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentunya panjenengan semua tidak asing
dengan lagu yang tertulis di dalam Kidung Jemaat 27 yang lagunya begini. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Lagu ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ditulis oleh seorang yang bernama Charlotte Elliott. Tapi tahukah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapakah orang ini? Mempunyai cerita hidup atau sejarah hidup yang bagaimanakah Charlotte Elliott ini? Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ternyata ada sesuatu yang menyedihkan yang dialami oleh Charlotte Elliott. Ketika ia berusia 32 tahun, ia menderita kelumpuhan. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketika seorang yang masih belia, yang masih usia muda, harus menderita kelumpuhan. Bagaimana perasaan hatinya? Ia yang selalu ceria pada saat itu, ia yang selalu bergembira, akhirnya menjadi tertekan dan stres, dan mudah sekali untuk marah. Kita bisa memahami itu semua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ketika seseorang harus menderita sakit di mana dokter atau tim medis sudah tidak dapat menanganinya lagi, maka yang terjadi adalah keputusasaan, kemarahan, menyalahkan orang lain. Bahkan Charlotte Elliott ini juga menyalahkan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara-saudara pernah merasakan bagaimana ketika dalam kondisi sakit, di mana dokter sudah menvonis bahwa itu tidak dapat disembuhkan. Perasaan yang sangat-sangat tidak nyaman, tertekan, dan menjadi stres. Akhirnya datanglah seorang pelayan, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, menghibur Charlotte ini. Ia menyatakan dan mengatakan kepada Charlotte demikian, Charlotte, kamu dicintai apa adanya. Kamu dicintai oleh Tuhan apa adanya. Karena pendampingannya seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, akhirnya Charlotte Elliott ini berubah, menjadi sadar bahwa ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Meskipun ia harus mengalami penderitaan seperti itu, akhirnya tumbuh kesadaran dan juga pengakuan bahwa ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Jadi lagu Kidung Jemaat nomor 27, meski tak layak diriku, dilatar belakangi dengan situasi yang demikian. Dan itu menjadi kesaksian iman bagi Charlotte Elliott. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, suasana hati yang tidak nyaman karena beban kehidupan seringkali kita alami, seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara-saudara, pada saat ini di dalam kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita juga diingatkan bagaimana Maria Magdalena, Petrus dan juga murid-murid yang lain
bagaimana suasana hati mereka ketika mereka harus ditinggalkan oleh sosok guru, sosok panutan yang sangat dekat dengan mereka. Tentulah mereka sedih, tentulah mereka kecewa, tentulah perasaan tidak nyaman ada di dalam diri mereka. Terkhusus dalam bacaan kita tadi disebutkan tokoh Petrus dan juga Maria Magdalena. Orang-orang yang boleh dikatakan sangat dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentulah mereka sedih, mereka tidak nyaman. Apalagi yang namanya Petrus ini sebelum Tuhan Yesus diadili dan juga disalib pernah menyangkal sebanyak 3 kali. Kita bisa membayangkan suasana hatinya itu bagaimana. Penyesalan, rasa bersalah, rasa berdosa, belum minta maaf Tuhan Yesus sudah dihukum. Demikian juga Maria Magdalena, kedekatannya dengan Tuhan Yesus Kristus. Tentu ini juga membawa suasana hati yang tidak nyaman ketika Tuhan Yesus sudah divonis mati. Apalagi ketika waktu itu Maria Magdalena mengunjungi kubur Yesus di pagi-pagi buta itu, ternyata mendapatkan kubur itu kosong. Apa yang ia alami? Apa yang ia rasakan? Kesedihan. Ia menangis, mengira kalau mayat Tuhan Yesus itu dicuri orang. Bahkan karena kesedihannya itulah sampai-sampai ia tidak menyadari kalau yang mengingatkan dia, yang bertanya kepada dia salah satunya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Satu situasi kehidupan yang sangat tidak nyaman dialami oleh murid Yesus dan para pengikut Yesus pada saat itu. Apakah Tuhan kita Yesus Kristus membiarkan mereka? Ternyata tidak. Ternyata Tuhan kita Yesus Kristus itu peduli kepada mereka. Dengan kebangkitannya dari antara orang mati, Tuhan Yesus mengalahkan maut dan Tuhan Yesus memulihkan situasi dan kondisi kehidupan para murid dan juga Maria Magdalena dan juga para pengikut yang lain pada saat itu. Akhirnya Maria Magdalena sadar bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ia sadar dan mengatakan Rabuni. Ia mengenal betul siapa yang ada di hadapannya. Ia mengenal betul siapa yang menyapanya. Maka akhirnya ada satu perubahan yang terjadi. Ia tidak lagi menangis, ia tidak lagi bersedih, ia tidak lagi kecewa. Kegembiraan itu diluapkan dengan menceritakan berita kebangkitan Yesus Kristus ini kepada murid-murid yang lain. Tentunya Petrus mendengar ini. Tentu Petrus juga bersuka cita karena berita kebangkitan Yesus Kristus ini. Maria Magdalena terjadi perubahan di dalam dirinya. Apakah Petrus juga demikian? Kalau kita perhatikan tokoh yang satu ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita juga bisa melihat bagaimana perubahan terjadi dalam diri Petrus. Kalau semula ia adalah orang yang bersalah, tentu sangat menyesali dengan sikapnya karena menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali itu. Pada akhirnya Petrus ini menjadi tokoh yang sangat luar biasa. Setelah Pentakosta terjadi, yang dilakukan Petrus adalah mengabarkan kabar sukacita ini kepada semua orang tanpa rasa takut,
tanpa rasa gentar ketika ia harus menceritakan siapa pribadi Yesus Kristus yang adalah Mesias, yang adalah juru selamat bagi semua orang. Ia tidak lagi menyangkalnya, tapi mau menceritakan dengan sungguh-sungguh siapakah Yesus Kristus itu sebenarnya. Ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan para murid. Ada perubahan pula yang terjadi di dalam diri Charlotte Elliott ketika ia harus menderita dan berbeban berat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita saat ini? Saya dan juga Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dalam situasi dan kondisi kehidupan saat ini. Apakah peristiwa Paskah yang kita peringati hari ini, kita juga merasakan satu beban kehidupan yang berat? Apakah panjenengan semua juga sedang mengalami beban kehidupan yang tidak ringan? Apakah pandemi yang belum berakhir ini juga menjadikan kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara merasa berat? Apakah ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara pada saat ini juga sedang mengalami pergumulan yang sulit? Hari ini, ketika kita diajak untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan satu berita yang indah. Ternyata kebangkitan Yesus Kristus itu mampu mengubah situasi. Ia hidup, ia yang sudah mengalahkan maut, bisa mengubah semuanya. Kegembiraan yang dirasakan oleh Maria Magdalena, sukacita yang juga dirasakan oleh para murid, biarlah juga mewarnai kita pada saat ini, menyemangati kita saat ini, meskipun kita juga diperhadapkan pada berbagai macam situasi kehidupan yang berat. Mari kita hayati makna Paskah ini di dalam kehidupan kita. Kita juga mau berpaling kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup, berpaling kepada Sang hidup itu, supaya kita dimampukan untuk meneruskan perjalanan kehidupan kita, supaya kita kembali bersemangat menapaki hidup, meskipun kita tahu bahwa masih banyak persoalan yang harus kita hadapi, masih banyak pergumulan yang harus kita selesaikan. Dengan kita memandang kepada Sang hidup Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kita memahami bahwa Kristus Yesus bangkit dan mampu untuk mengubah semuanya, biarlah itu menyemangati kita untuk menapaki dan menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan pada saat ini yang kita hayati di hari kebangkitan Tuhan, hari Paskah ini, biarlah menyemangati kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan beban ini. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah merenungkan sabda Tuhan. Oleh karena itu mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 194 bait 1 dan 2, Dikau yang bangkit. Bapak Ibu, kami silahkan untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, dulu, kini, dan sepanjang segala masa, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang akan didasari oleh firman Tuhan
diambil dari Lukas pasal 21 ayat 3 sampai 4 yang demikian. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Mari Bapak Ibu kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan pujian dari PKJ nomor 145 bait pertama dan kedua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas ibadah yang boleh kami lakukan pada saat ini, di mana kami bersama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ini boleh menjadikan berkat bagi kami semua, terkhusus firman-Mu yang kami renungkan pada saat ini, boleh menjadikan semangat kami di dalam kami menghadapi setiap kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kebangkitan Kristus juga menjadi kebangkitan kami untuk menjalani kehidupan. Di tengah persoalan dan pergumulan yang kami hadapi, biarlah kami tetap kuat, mampu, bangkit untuk menapaki dan menjalani kehidupan ini. Ada semangat baru, ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Perkenankan kami pada saat ini ya Tuhan, juga berdoa untuk saudara-saudara kami
yang pada saat ini menderita sakit. Kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan, upaya pengobatan yang dilakukan biarlah menjadi berkat untuk proses pemulihannya, bahkan kesembuhannya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan menyelesaikan tugas belajarnya, baik mereka yang ada di SD, SMP, SMA, maupun SMK, maupun juga yang sedang menyelesaikan tugas akhir di perkuliahan mereka. Kami mohon pertolongan Tuhan, agar semangat yang datangnya dari Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Kebangkitan Kristus juga boleh menyemangati mereka untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Kami mohon pertolongan kepada mereka, agar mereka dimampukan untuk menyelesaikan tugas belajarnya dengan baik. Bapa yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan persekutuan kami di tempat ini, GKJW Jemaat Sambirejo, dengan segala kegiatannya. Setiap program yang sudah direncanakan, biarlah boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Berkati untuk setiap kebutuhan persekutuan kami, karena kami percaya bahwa Engkaulah sumber berkat untuk kami semua, terkhusus di dalam kehidupan persekutuan kami. Bapa yang Maha Kasih, demikian juga Tuhan berkati saudara-saudara kami yang terlibat di dalam pelayanan, baik para penatua, diaken, pengurus kelompok, pengurus komisi, dan saudara-saudara kami yang lain yang senantiasa terlibat dalam pelayanan. Kami mohon Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati mereka dalam setiap langkah hidupnya. Kami percaya bahwa jerih lelah mereka tidak akan sia-sia di dalam kehidupannya. Hari ini kami juga mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kini kami haturkan kepada Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga itu boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan dan mendukung pelayanan di jemaat Tuhan, terkhusus di jemaat Sambirejo ini. Saudara-saudara kami, seluruh warga jemaat dimanapun mereka berada, yang pada saat ini juga bekerja keras untuk mencukupi segala kebutuhan hidup mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan juga senantiasa melimpahkan berkat untuk mereka. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan bangsa kami Indonesia ini, di mana pada saat ini masih bergelut dengan pandemi COVID-19. Kami mohon pertolongan Tuhan, agar bangsa kami ini boleh mengatasinya melalui vaksinasi yang pada saat ini dilakukan. Biarlah juga boleh menjadi berkat bagi kami seluruh masyarakat Indonesia ini untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati pula para tenaga medis yang bekerja keras untuk juga mengatasi pandemi, di mana mereka harus merawat saudara kami yang terpapar COVID-19 ini. Berkati mereka, berkati keluarga mereka, agar mereka juga senantiasa kuat dan sehat di dalam mereka menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Seusai ibadah nanti kami juga akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon Tuhan menyertai dan melindungi kami, hingga kami boleh sampai di tempat tujuan kami dengan penuh keselamatan. Dan sukacita Paskah saat ini juga boleh menjadi sukacita kami untuk hari ini dan hari-hari ke depan.
Terima kasih ya Tuhan, inilah kami dan doa kami, dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Yesus telah bangkit dan oleh karena kuasa kebangkitannya, kita dikuatkan dan dimampukan menjadi umat-Nya yang setia. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari bersama kita akhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 397, bait 1 dan 2, Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala kasih karunia, telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Roh Kudus
akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara, senantiasa memberkati saudara saat ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Demikian pelayanan ibadah Minggu perayaan Paskah hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.